Sampai-sampai Pak Ji, minum kopi ini kalau dimaknai ala pesantren, minum kopi dengan niat supaya kuat tadarus, kuat taklim, kuat ngurusi umat berpahala. Oh, hanya kopi. Nanti kalau minum kopi, jangan niat hanya untuk kongko-kongko. Niat kopi supaya rapatnya makin malam. Nah, gitu. Rapat ngurusi umat, tadarus, ya kan? Ya. Atau kopi supaya mungkin pengajian makin asik, berpahala. Makan minum, ya. Makan geprek, ke bubur, ke apa, soto. Kalau niatnya supaya kita kuat beribadah, maka nilai ibadah ada pada makanan itu. Satu. Yang kedua, orang mengolah anggur, ya, anggur. Kalau tujuannya untuk membuat cuka, maka halal. Kalau tujuannya untuk membuat miras, maka haram. Nah, itu. Baru masalah makanan nih, belum yang lain. Contoh lain, tapi sebaliknya, ini mohon diperhatikan ini, yang anak-anak muda, pengantin baru. Orang yang, mohon maaf ya, menggauli istrinya, sementara dia membayangkan sedang menggauli artis, yang di depan matanya tak dia seorang, tapi pikirannya menerawang cinta lamanya. Wah, ini. Jadi dia merasa sedang menggauli orang lain, maka haram itu. Haram, berdosa dia. Karena menggauli yang halal, niatnya menggauli mantannya dulu. Wah, atau orang lain yang dilihat di poster-poster. Innamal a'malu bin. Sampai ke sana rupanya. Allah. Lanjut. Jangan dalam-dalam Pak Ji, santai aja. Makan niat itu penting, ya kan? Nah, contoh yang lain. Ini saya ceritakan zaman Nabi, hadis riwayat Muslim dari Muawiyah. Rasulullah datang menemui sahabatnya lagi ngobrol, kumpul-kumpul ngobrol. Rasul datang. Kita ngapain tang kumpul di situ? Nah, itulah. Sahabat Nabi kumpul. Nabi tanya, kenapa kalian berkumpul di sini? Apa jawab para sahabat? Ya Rasul, kami berkumpul untuk mengingat nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kami, dan nikmat itu berupa Islam. Ya, sehingga kami syukuri hidayah Islam dan Islam yang Allah berikan pada kami. Kata Nabi, demi Allah, apa hanya untuk itu kalian kumpul? Hanya untuk mengingat-ingat nikmat itu? Demi Allah yang hanya itu, tidak ada lain. Kata Nabi, aku sampai nyuruh kita bersumpah. Kenapa? Barusan Jibril turun kepadaku ngasih tahu, ternyata Allah membanggakan kalian di depan para malaikat. Allah. Hanya ngumpul punya nilai itu, ngumpul untuk mensyukuri nikmat sudah Allah berikan hidayah Islam. Nah, kalau ngumpul untuk kegiatan seperti ini, insya Allah ya, ini tujuannya baik. Tapi ada juga jangan diikuti Pak ya, saya kasih tahu niat yang tidak baik karena ekstrim. Dulu di Jawa muncul tarekat Malamatiyah namanya. Tarekat itu metode yang dipakai oleh para mursyid ya, kemudian diikuti para muridnya untuk mengajarkan tasawuf. Ada namanya tarekat Malamatiyah. Itu ajarannya mengajarkan para saliknya untuk berbuat yang menimbulkan kebencian orang dan dia dihina orang. Maka dia kalau pergi ke masjid itu nunggu orang sudah pulang, udah balik jamaah baru sorak-sorangan dia. Suke dia kena oleh orang, nabi orang tarekat sholat kayak gitu, suke dia Pak. Suke dia dihina tuh suke dia. Dia tidak mencari pujian manusia, malah nyari kehinaan tadi. Nanti pulang, mungkin kalau bahasa kita sekarang ini ada sandal orang, dimainkan tepuran. Nah nanti supaya Pak orang ngolok dia, itu paling suka dia.
Sehingga ajaran malamatnya ini dia tidak menginginkan pujian orang lain. Dia malah mencari apa? Kebencian atau hinaan dari makhluk, tapi tidak dari Allah. Nah, ini ekstrim. Para kiai tidak merekomendasikan tarikat ini diikuti. Dan sekarang mungkin ada tapi tidak terlalu banyak. Jawa masih ada. Niatnya juga keliru kalau bukan. Tapi ada para ulama, bahkan wali yang punya niat begini, punya niat dia ke masjid. Kata Nabi apa? Afdhalus sufuf, yang paling bagus itu yang paling depan. Paling depan. Ulama ini malah belakangan, dia tidak mau depan, pilih belakang dia. Niatnya apa? Aku kalau depan nanti perasaanku merasa paling baik di antara jamaah, maka aku tidak mau, aku pilih belakang. Nah, niatnya menghindari riyanya. Nah ini, jadi innamal a'malu binniyat. Bahkan ada juga ya, jadi perlu juga Pak Ustadz atau Kiai itu kadang perlu terlambat ke masjid, supaya nanti kalau dia terlambat itu untuk kalau dia nanti nambah sholat, nambah rakaat yang lain itu makmum yang lain bisa mencontoh. Gitu caranya kalau kita terlambat gantinya. Sebab zaman Nabi itu dari Mu'adz bin Jabal sejarah itu. Zaman Nabi Pak sebelum muncul kasus Mu'adz itu sahabat Nabi pun terlambat. Nabi misalnya sudah duduk di rakaat kedua ya, tasyahud awal. Kita baru datang, itu ngebut kejar Allah Akbar, masuk Allah. Jadi supaya bisa duduk dengan sahabat itu. Terus begitu. Nabi biarkan dulu. Nabi biarkan. Jadi kalau Nabi sudah rakaat ketiga, dia juga cepat ngejar ke rakaat ketiga. Maka datanglah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal begitu dia terlambat, dia ikuti aja. Nah, setelah salam baru dia tambah. Kata Nabi ini yang benar. Itu. Aduh. Jadi perlu Pak karena tahu agama yang Pak Ustadz yaitu terlambat itu penting. Tujuannya untuk ngajari makmum yang belum tahu caranya jadi masbuk. Sebab ada orang masbuk langsung apa? Langsung kalau pas sujud di mana langsung sujud dia Allah Akbar. Dia nggak boleh, harus takbiratul ihram dulu. Allah Akbar baru silakan ikuti imam. Perlu contoh itu. Innamal a'malu binniyat. Nah, hadis ini sangat apa ya? Penting fungsinya untuk menjelaskan hukum yang terjadi masalah kita. Nah, kemudian para sahabat muhajirin. Ini hadis Imam Abu Dawud, para perawinya itu perawi hadis sahihain. Kaum muhajirin Pak, itu pernah merasa ketinggalan, kalah dengan kaum Ansor. Mereka mengatakan, ya Rasul, orang Ansor borong pahala. Orang Ansor borong pahala, kami kalah ini. Apa kata Nabi? Tidak. Selama kalian berdoa dan memuji mereka, sama pahala kalian. Wah, ini ilmu-ilmu gini di kelas tidak ada di sekolah ini. Ya. Hanya memuji. Ya, Rawahu Abu Dawud, para perawinya itu perawi hadis Bukhari Muslim. Kaum Ansor ini luar biasa. Muhajirin datang, disambut, ditolong, dikasih rumah, bahkan ditawari bini. Kemudian apa? Dipersaudarakan, bahkan sampai ada kasus sahabat Nabi yang nggak punya makan datang ke Rasul, ya Rasul, aku lapar. Nabi tidak ada apa-apa. Nabi suruh ngadap ke sahabatnya itu, orang Ansor. Maka sahabat ini baru nak makan hanya sepotong roti untuk dirinya dan keluarga dan istrinya, anak istrinya. Karena Nabi datang menyuruh dia datang ke rumahnya, padahal hanya sepotong roti itu yang mau dimakan bersama anak istri. Karena orang ini datang Nabi yang nyuruh, maka tuan rumah ini suruh anak istrinya masuk ke kamar. Dah kita masuk. Roti ini kita berikan kepada tamu Rasulullah ini. Nah, kemudian anak istrinya di kamar disuruh pura-pura makan. Nah itu. Karena rotinya mau dikasihkan tamu. Begitu tamunya di ruang tamu dikasih roti tadi, makan, lahap makannya.
kamar juga sedang makan anak istri tukang rumah ini. Padahal itu bulat-bulat itu. Jadi bulat yang benar itu. Bulat yang boleh itu. Demi bayangkan Pak, kalau nanti tukang rumah itu bilang, aduh maaf ya, ada sih roti, cuman anakku belum makan, istri belum makan. Gimana mau makan tamunya nih kan? Udah gitu kata tuan rumahnya kan. Maka pintar tuan rumah ini. Kita masuk kamar, pura-pura makan supaya tamunya pun nyaman makan. Kan ini tamu Rasulullah. Akhirnya Allah puji itu apa? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bil khasasa al-9. Mereka mendahulukan di orang lain ya daripada dirinya sendiri meskipun mereka pun khasas. Sangat kesusahan. Nah, ini nanti juga jadi dalil ketika orang yang sedang dapat musibah kematian memberi makan pada tamu, tidak masalah. Orang susah bersedekah tidak masalah, malah dipuji oleh Allah. Orang sudah susah sedekah lagi. Kalau orang kaya sedekah wajar, orang susah mau sedekah baik siruna ala anfusihim walau kana bil khasasa. Mereka mendahulukan orang lain atas dirinya meskipun mereka sendiri susah. Nah, jadi maka sahabat Nabi tadi ngiri dengan orang Ansor. Udah borong semua pahala itu, kami dapat apa? Kata Nabi, tidak begitu. Kamu dapat pahala seperti mereka kalau kamu berdoa dan memuji mereka. Doakan mereka. Nah, doakan tadi mana tadi DKM Al-Falah itu Pak. Allah. Oh, kita tidak mampu berbuat bagi beras ini, doakan ini, doakan supaya sukses. Nah, dan puji. Ternyata memuji itu nggak apa-apa. Memuji itu mudah pahala malahan. Nah, niat memuji orang itu dapat pahala kalau niatnya baik. Tapi ada orang protes. Nabi katanya bersabda, la takruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji aku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Ini tidak bisa dipahami hanya dengan terjemahan begitu. Para pensarah hadis menjelaskan bahwa al-itra la takruni, itra itu artinya memuji yang jelek. Maksudnya gimana? Memuji yang melampaui kapasitas seseorang. Misalnya ada orang memuji Nabi, wahai orang yang mengetahui segala yang gaib, itu diprotes para ulama, enggak benar. Karena Pak sudah menempatkan uluhiyah, sifat ketuhanan pada seorang manusia. Nabi tidak mengetahui segala hal yang gaib. Nabi tahu apa yang yang Allah beritahukan pada beliau. Jadi tidak dikatakan tahu semua yang gaib. Nah, ini namanya ulu. Hulu itu batasnya, walaupun kita memuji selangit ya, seseorang atau seorang nabi, tapi tidak melampaui kedudukan dia sebagai makhluk, tidak menyebutkan sifat yang khusus bagi Allah bagi Ratu, masih tidak masalah. Pujilah sebanyak-banyaknya masalah. Aisyah dipuji, wahai wanita suci bangsa Arab, ya itu. Ibnu Abbas sering memuji, Riyadhus Shalihin dalam kitab Bulughul Maram. Umar pernah melewati sahabatnya Amr bin As itu memuji-muji dia, memuji, membaca syair berisi pujian. Nah, dia sinis ya, kata sahabatnya, aku udah suah macam itu, dan ada orang yang lebih baik dari kamu, yaitu Nabi. Tidak protes ya, gitu. Jadi boleh syair-syair ya. Ini maulid juga syair-syair kan. Bisa berapa habis? Habis ya? Belum. Tadi udah jam 7 tadi. Iya, belum. Jam 8 dah. Tambah lagi Pak, tambah lagi. Baik. Jadi ini, jadi kaidah itu ya al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung dengan maksud. Tapi tidak bisa semuanya begitu ya. Karena maksud tidak bisa menghalalkan segala cara. Maksud yang baik tidak bisa menghalalkan yang haram, tidak bisa ya. Jadi pada umumnya perkara itu tergantung